Warta Jemaat Minggu 10 November 2023. Segenap majelis GKJT Jemaat Berdasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada hari ini. Pada hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Advent kedua. Untuk petugas kolektan tim Bapak 2, Bapak Sabto Kristiono, Bapak Sumarsono, Bapak Yohanes Suryono. Ibadah PA dan azan sama jemaat GKJTU Jemaat Berdasari akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Desember 2023 jam 5 sore, tempat gedung gereja. Pemimpin PA Pendeta Yuliana Wangsih, pujian dan doa majelis jemaat. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, rangkaian acara Natal GKJTU Jemaat Berdasari. Poin pertama, ibadah dan perayaan Natal sesi pelayanan kategorial anak (SPKA) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 waktu jam 2 siang, tempat di gedung gereja. Pelayan firman Saudari Mbak Dewi Saraswati. Poin yang kedua, ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan kategorial perempuan (SPKP) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 jam setengah 4 sore, tempat gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Waluyo. Poin yang ketiga, ibadah malam Natal Minggu Advent yang keempat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 5 sore, tempat di gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Yuliana Wangsih. Poin yang keempat, ibadah Natal dan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9, tempat gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Yuliana Wangsih. Untuk pencawisan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 di Advent yang ketiga. Poin yang kelima, perayaan Natal 2023 dan menyambut tahun baru 2024 dilaksanakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 jam 5 sore, tempat di gedung gereja. Pelayan firman Tuhan Pendeta Abednego Juarisman, GKJTU Jemaat Berdasari, Jemaat Semarang. Kami juga menginformasikan kepada warga jemaat bahwa tanggal 24 dan 31 Desember untuk ibadah pagi ditiadakan dan dialihkan ke ibadah sore. Kami mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. Kemudian warta yang ketiga, Natal BKGS Salatiga Christmas Parade dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 waktu jam 8.30 atau setengah 9 pagi sampai selesai. Tempat start dari UKSW menuju ke DPRD halaman Pemkot Penesnya. Kemudian poin yang kedua, ibadah Natal bersama Kota Salatiga hari Senin 25 Desember 2023 waktu jam 4 pagi sampai selesai. Tempat lapangan Pancasila Salatiga. Pembawa firman Pendeta Desi Elizabeth Watimewa Kalalo. Tema kasih dalam perdamaian, Yesaya 32 ayat 17. Kami juga menginformasikan kepada warga jemaat setelah ibadah selesai nanti dimohon untuk tetap tinggal di gereja
karena nanti kita akan ada foto bersama, sesi foto jemaat. Ini adalah sesi foto bersama yang mencakup pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat di KJTU Jumat Budosari. Oleh karena itu, mari semua dapat ikut dan mendokumentasikan kebersamaan dalam jemaat. Terima kasih. Kemudian waka yang kelima, ibadah Minggu 17 Desember 2023 atau Minggu Advent yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Advent ketiga. Petugas kolektan tim SPKA 1, D Putri, D Sakira, D Mada, terus song leader tim song leader 1, Saudari Jantik, Saudari Arti, Saudari Cornelius Dian, multimedia Saudari Herli. Bapak Ibu, mari kita saat teduh. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Tuhan yang bertahta dan kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah kumpulkan kami hingga tempat ini dengan keadaan yang selamat. Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyerahkan untuk ibadah pada hari ini hanya ke tangan dan kuasa-Mu. Semua ibadah pada hari ini kami menyerahkannya hanya ke tangan dan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus diutuh dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat dengan sama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita melihat ujian dengan akhir 50 ayat 2 sampai 5 pasal yang baru sudah dibuka. Kita
yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan beserta saudara juga. Allah memiliki alasan mengapa Ia datang dalam Kristus. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi alasannya adalah karena cintanya yang besar dan agar manusia tidak binasa. Perenungan masa Advent di minggu kedua ini adalah tentang cinta. Biarlah cinta membawa berkah yang positif dalam hidup kita, seperti sebuah kata mutiara. Dicintai secara mendalam oleh seseorang memberimu kekuatan. Mencintai secara mendalam memberimu keberanian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum kasih saat ini dinyatakan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini.
Berbagi pengharapan dalam kasih kepada semua manusia adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, seringkali kita tidak melakukannya. Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri, tidak mengingat akan keberadaan Allah, sering abai dalam mengucap syukur, serta mengabaikan kehidupan sesama di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepadanya. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetapi tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Ampunilah dosa kami yang acap kali berjalan sendiri, tanpa sedia menjalankan kehendak Allah Bapa. Ampuni kami, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadiratmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat saya undang untuk kami berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah yang penuh kasih, terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai yang 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Renungan bagi kita pada minggu Advent kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15 yang demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak tercatat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk hadir dalam persekutuan bersama pada Advent yang kedua ini. Kami persilakan Tuhan menolong kami, agar kami mampu untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dan kehidupan seperti yang ditujukan dalam petunjuk hidup baru. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berkata-kata dan mendengarkan firman-Mu, dan bersama-sama kami melakukannya. Demikianlah kami berdoa, mohon penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam satu perikop Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dengan penuh sukacita dan dengan rela hati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent kedua, minggu penantian yang sama dengan mulai minggu pertama. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai seorang pemenang, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu, bapak, dan saudara, dari bacaan kita pada Filipi 2 ayat 1 sampai 11, saya mengambil ayatnya yang ke-6 dan 7 yang kita akan menjadikan ayat emas pada hari Advent kedua ini. Demikian bacaannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada satu kisah di mana saya akan mengajak bagaimana kehidupan kita sebagai manusia, belajar dari kehidupan ini untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang pahlawan, untuk menjadi seorang yang berhasil untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu banyak yang menyebutkan from hero to zero. Ini Yesus. Tetapi untuk manusia biasanya from zero to hero. Jadi mulai dari nol. Hidup kita mulai dari nol. Apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita mulai dari nol. Apapun. Dan kemudian kita melakukan sesuatu menuju sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kita berhasil, maka kita akan memenangkan itu. Seorang pemenang adalah seorang pahlawan. Nah, ini pada hari ini di Advent kedua, Bapak Ibu harus memenangkan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu harus melakukan itu sama seperti Yesus. Kalau kita mulai dari nol, Yesus mulai dari seorang pahlawan, seorang pemenang. Mari kita belajar bagaimana kita melakukan ini agar kelak kita bersama-sama dengan Kristus berjumpa, memenangkan perjumpaan yang sesungguhnya dari minggu Advent kedua ini sampai pada akhirnya Natal yang kita nantikan. Ibu, bapak, dan saudara, saya mau bercerita satu kisah yang sederhana. Bapak Ibu, siapa yang kendaraannya mereknya Honda? Ada yang punya Honda? Sudah motor deh, mobil, ada Honda punya ya, nggak banyak ya di sini, tapi di luar sana banyak yang punya Honda. Siapa Honda itu? Nah, saya hanya mau berkisah tentang seorang yang bernama Soichiro Honda. Nah, mudah-mudahan Pak Mas Dion ini paling kenal ya dengan orang Jepang. Ini tokoh dan pahlawan untuk dirinya dan juga untuk dunia. Tapi siapa dia, Soichiro? Dan mobil itu adalah mobil pemadam kebakaran. Dan itu tidak di rumah pemilik bengkel. Dia harus pergi menempuh jarak 760 km untuk memperbaiki mobil pemadam kebakaran. Kalau kira-kira jarak 760 km itu sampai mana ya dari Salatiga? Ya? Lampung, Sumatera ya, lewat nyebrang laut dan kemudian ke sana. Kalau sepanjang Pulau Jawa mungkin dari Jawa ujung Jawa dari Madura sampai ke mana ya, 760 km. Dia harus menempuh dari tempat kerjanya, di mana dia ngomong anaknya tukang bengkel dan sekarang dia harus pergi. Dia berangkat dan untuk memperbaiki mobil pemadam kebakaran. Dari sanalah karirnya terus menanjak. Dia memperbaiki satu sisi, satu sana, dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi seorang pahlawan otomotif. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu cerita sederhana. Cerita orang berhasil itu pendek-pendek aja.
Kalau cerita orang gagal itu biasanya panjang gitu ya, karena ada sedihnya deh. Ini sedihnya nggak diceritain karena berhasil. Sebenarnya hidup orang Kristen harusnya begitu. Untuk bersaksi adalah sesuatu yang berhasil dan sesuatu yang menakjubkan. Nah, jika melihat kehidupan Kristus, karena kita belajar melihat kehidupan Kristus, kita menemukan kebalikan dari cerita Pak Bonda ini. Kontras antara perjalanan hidup Yesus dengan orang-orang seperti Bonda. Bonda mengawali karirnya dari bawah, lalu berangsur-angsur naik menuju puncak. Kesuksesan dalam hidupnya dicapai dengan banyak hal dan meningkatkan setiap karir usahanya berhasil. Setiap karir diusahakan ada kegagalan, dia ulang dan kemudian berhasil lagi dan akhirnya dia berhasil. Disebut from zero to hero. Jadi from itu dari nol menjadi juara, jadi hero, jadi pahlawan. Dia memenangkan apa yang sudah diusahakannya dari nol ke puncak kepahlawanan. Tapi sebaliknya, Kristus justru memulai dari atas. Saat dia di surga, kemudian dia merelakan dirinya turun ke bawah. Yang Bapak Ibu tunggu hari ini, yaitu ke tengah manusia yang berdosa di dunia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, atau kita bisa menyebutnya dia from hero to zero. Dari puncak atas keberhasilan surga datang ke dunia nol karena penuh dosa. Dari puncak ke titik nol. Jalan Kristus adalah jalan kerendahan hati, kerelaan. Kalau Bonda berjalan dengan kesungguhan, dengan apa yang dia miliki, dia melakukannya dengan sungguh dan berhasil. Tapi sekarang Yesus Kristus, dia sudah berada dalam puncak kemuliaan dalam diri bersama dengan Allah Bapanya. Dan kesediaan untuk turun itu membutuhkan kerendahan hati. Dia yang maha kuasa, dia yang maha tinggi, rela mengosongkan dirinya agar manusia yang berdosa, yang hidupnya kosong, menjadi berisi. Kristus mengisi satu persatu orang-orang berdosa. Dan itulah tugasnya Kristus. Kita kembali ke bacaan kita pagi hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, khususnya di ayatnya 7. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk mengikuti jalan kerendahan hati Kristus. Bapak Ibu, saya dan setiap orang Kristen hari ini belajar bersama seperti nasihat Rasul Paulus mengikuti jalan kerendahan hati Kristus. Hanya dengan bersikap rendah hati, jemaat Filipi dapat bersatu. Dengan kerendahan hati, jemaat GKJPU Bendosari dapat bersatu. Tinggi hati atau kesombongan adalah benih pemecah kesatuan. Kita tahu nih, seseorang yang dikuasai oleh kesombongan akan memisahkan seluruh perhatiannya atau memusatkan seluruh pemikirannya atau perhatiannya pada kebaikan diri sendiri. Kalau orang hanya memikirkan diri sendiri, adalah orang yang masuk sombong. Mereka tidak peduli terhadap kebaikan orang lain.
bahkan rela mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri, demi mencapai kebaikan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, di masa kita berada sekarang ini, baik di rumah, baik di kantor, bahkan juga di gereja, selagi kesombongan masih ada, diklaim dari diri kita, pasti tidak akan membawa kebaikan bagi lingkungannya. Inilah Advent kedua yang hendak kami ajak. Tapi sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan sikap rendah hati, dengan memikirkan kebaikan bagi orang lain, lebih dari kebaikan bagi Kristus, akan membawa dampak baik dan positif terhadap lingkungan. Rendah hati membuat kita rela untuk berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Kita akan berkontribusi, berpartisipasi, bukan pamer aksi. Lakukan saja yang baik, lakukan saja dengan kerendahan hati, lakukan saja dengan sukacita, bersyukur. Kalau ada yang menegur, anggap itu sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita melakukan kerendahan hati. Minta maaf dan maafkan jika ada yang melakukan aksi. Nah, apakah masih ada kesombongan di dalam diri kita sampai hari ini? Minggu Advent ini mengajarkan kita, mari kita belajar bersama Yesus. Honda sudah mengajarkan kita, mulai dari nol. Dia berhasil karena dia melakukannya sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Keberhasilannya dia itu bukan tiba-tiba, melainkan dia mulai dari nol. Demikian kita. Sekarang Yesus ingin mengisi hati kita, mengisi hidup kita, dan hati kita diisi dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati orang memulai dengan apa yang ada di atas, untuk turun. Dan di dalamnya keberhasilan itu atau kesuksesan itu, kepahlawanan itu sudah ada dalam setiap diri orang-orang yang memegang teguh akan imannya kepada Kristus. Karena Kristus telah memberikan yang terbaik untuk diri kita, yaitu kerendahan. Mari kita masuk mulai sekarang, memiliki komitmen untuk meneladani Kristus dalam hal merendahkan hati. Karena Kristus bukan nanti datangnya, Kristus sudah ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal kerendahan hati, apa saja? Lakukanlah kerendahan hati itu dengan saudara, seperti Tuhan Yesus melakukan kepada diri kita masing-masing. Haleluya. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan mari kita berjalan. Kita tidak lagi dari nol, melainkan kita sudah ada di perjalanan menuju dalam kasih Kristus yang sesungguhnya. Puncak iman kita adalah mensyukuri atas kehadiran Kristus. Natal itu akan tiba dan Bapak, Ibu sudah mempersiapkan diri. Minggu depan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Sampai hari ini tetaplah lakukan. Belajarlah mengampuni orang lain, kasihilah orang lain, dan belajarlah untuk bersama-sama menjadi lebih kuat, bersatu. Karena dengan demikianlah nasihat Rasul Paulus berlaku atas kita semua. Dan Yesus menolong, dan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk sekarang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu sekarang, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Engkaulah Yesus. Terima kasih karena Engkau boleh mengajarkan kami. Roh-Mu yang kudus meninggalkan kami, ada di dalamnya, ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mohon kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami, dengan
Dengan demikian Roh-Mu yang kudus itu mampu untuk menguatkan kami, menyegarkan kami. Apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, kalau semuanya itu adalah firman-Mu, ajarkanlah kami semuanya masuk dalam hati kami, supaya kami belajar untuk memiliki kerendahan hati, sehingga hidup kami semakin mencapai pada puncak keberhasilan, mencapai puncak keselamatan yang telah Engkau berikan. Hidup kami dipersatukan di mana kami berada bersama-sama dengan orang lain. Kami mohon kiranya firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, sehingga Advent kedua ini memaknai kami lebih dalam lagi, dan kami sampai pada penghujung kami dapat merayakan Natal yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman kita bersama, memperbaharui iman kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bentuk pujian melalui Kidung Jemaat 47 bait 1, 2, dan 3. Pujilah. Oh
kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Silakan duduk dan kita bersama mengumpulkan persembahan pada minggu ini. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-berkat yang telah kami terima. Dan doa yang tiada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa Ia telah berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sesi foto seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta akan dilakukan di halaman depan atau di luar gedung gereja, sehingga kami persilakan boleh meninggalkan ruang ibadah, memberikan salam di pintu depan, dan selanjutnya mohon untuk tidak pulang sejenak di halaman depan untuk berfoto bersama. Demikian warta tambahan yang boleh kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
harus ikut foto. Oh iya, penutupan sih. dia kan Suherli. Dia kan Suherli kan. Dia kan Herli Sudianto. Gini. Iya. Matur nuwun Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sesuai dengan materi yang diumumkan, kita kembali lagi di ibadah minggu depan hari Minggu 17 Desember 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Supriyono dan dilayani pencawisan perjamuan kudus. Kiranya semua boleh hadir dalam ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mari kita foto. Kita